Oke. Apa itu aljabar? Coba. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu aljabar? Teori bilangan? Teori bilangan. Oke. Jelas, Bu. Apa itu aljabar? Tidak ada yang bersuara? Coba. Konstanta dan variabel. Bagaimana? Ada konstanta, ada variabel gitu Variabel. ya. Ada konstanta, ada variabel. Ya, betul. Jadi memang aljabar dalam matematika itu isinya nanti ya kalau kita mengoperasikan, kalau dalam matematika kan namanya operasi ya. Entah itu penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian itu kan namanya operasi matematika ya. Nah, ketika ada huruf dan juga ada angka yang kita sebut sebagai variabel dan juga ada konstanta, ada koefisien, kalau kita operasikan, maka dia masuk dalam ranah aljabar gitu. Nah, nanti aljabar bul itu seperti apa? Nah, kita lihat. Ini mungkin ada yang sudah membaca materi ini? Ada yang sudah membaca materi ini belum? Belum. Oke. Sebelum ke aljabar bul, mungkin saya jelaskan terkait sistem skalar dulu ya. Saklar, sorry. Saklar kok skalar. Saklar ya, sistem saklar merupakan perlengkapan dua keadaan, yaitu salah satunya buka atau tutup. Ini yang cowok mungkin yang lebih paham sepertinya ya. Kalau kalau ngomongin saklar itu yang cowok biasanya lebih nyambung gitu ya. Meskipun cewek juga bisa harusnya. Oke, apabila tutup, maka saklar mengalirkan arus listrik. Apabila buka, maka saklar tidak mengalirkan arus listrik. Jadi lebih ke ini ya, kalau kita ada rangkaian listrik, biasanya ada lampu gitu ya. Ada lampu, kemudian ada baterai, rangkaiannya dulu ketika SMP digambarkan kotak gitu ya. Nah, ada dua rangkaian di situ yaitu seri dan juga paralel. Kalau seri itu bagaimana, kalau paralel itu bagaimana? Ada yang masih ingatkah? Kalau rangkaian seri itu seperti apa? Kalau rangkaian paralel itu seperti apa? Kalau seri bagaimana? Ya, halo, tidak ada tidak ada yang bersuara ini. Oke, mulai ada petir ya. Oke, rangkaian seri. Kalau rangkaian seri bagaimana? Kalau paralel bagaimana? Bedanya apa sih antara seri dan paralel itu apa bedanya? Apa bedanya? Seri Ya, coba ini sepertinya ada yang mau satu bersuara. cabang, paralel bercabang gitu, Bu. Kalau paralel itu bercabang, kalau seri itu tidak gitu ya. Atau mungkin dia itu bentuknya apa namanya ya, bersebelahan kalau seri. Tapi kalau paralel itu dia seperti apa namanya ya, berbaris gitu ya. Ada barisnya. Atau tadi betul. Jadi kalau paralel itu bercabang, tapi kalau seri itu tidak. Nah, nanti di sini ada ini yang perlu dipahami ya, ada sistem buka dan juga sistem tutup. Nah, dari sistem buka dan tutup ini nanti yang akan kita lambangkan dengan angka. Itu nanti mengarahnya memang ke aljabar bul. Makanya ini kita bahas dulu sistem saklar. Oke, bisa dipahami ya. Kalau buka itu artinya dia tidak mengalirkan kalau buka itu tidak mengalirkan arus listrik, tapi kalau tutup dia mengalirkan arus listrik. Itu ya. Selanjutnya, nah ini ada dua tadi ya, yaitu seri dan juga paralel. Nah, kalau seri bentuknya seperti ini, tidak ada cabang. Ya. Jadi dia ada X dan Y, ini bersebelahan. Nah, coba kita baca tabel ini. Ya, kita baca tabel ini. Bagaimana kondisinya kalau misalkan salah satunya buka atau salah satunya tutup atau mungkin kedua-duanya buka atau mungkin kedua-duanya tutup gitu ya. Kalau misalkan kedua-duanya buka, apa yang akan terjadi? Keadaannya pasti tidak ada arus listrik pastinya kan, maka dia buka. Paham ya? Kalau buka itu artinya tidak ada arus listrik, kalau tutup itu ada arus listrik. Kemudian kalau salah satunya terbuka nih, anggap saja X-nya ini ya, oke ini X-nya terbuka. Kemudian ini tertutup. Apakah bisa mengalirkan arus listrik? Tidak ya pastinya, karena ketika ini tutup, oke dia akan mengalirkan sampai sini, oh dia ternyata
buka di sini, berarti nggak nyambung, otomatis di sini keadaan sistemnya buka, atau tidak ada arus listrik. Kemudian kalau X-nya itu tutup, kemudian Y-nya itu buka, apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan, oh tadi kembali ya, kalau ini buka, ini tutup ya. Kalau ini tutup, ini buka, apa yang akan terjadi? Maka keadaan sistemnya juga terbuka pastinya. Kemudian kalau dua-duanya tutup, apa yang akan terjadi kalau dua-duanya tutup? Pasti dia ada arus listrik yang mengalir dan pastinya di sini lampunya akan menyala. Maka di sini tutup ya. Tutup, maka dia tutup. Nah, dari tabel ini ya nanti akan kita sambungkan ke aljabar Boole pastinya. Kalau paralel bagaimana? Kita cek kalau paralel. Oke. Kalau paralel ketika dua-duanya terbuka, maka tidak ada arus listrik. Dari mana coba? Kalau misalkan dari baterai ya, listriknya mengalir ke sini, oh ternyata dia terbuka, pasti tidak ada arus listrik, tidak akan nyampe ke sini. Pasti di sini buka, ketemu buka. Kalau buka dan buka, maka dia jadi buka, kan gitu kan. Kemudian buka, tutup, kalau X-nya terbuka dan Y-nya tertutup, dia masih bisa mengalirkan arus listrik kemana? Dari sini, ya dari X ini langsung ke lampu. Kemudian kalau, makanya di sini tutup ya, ketika buka tutup dia jadi tutup. Kemudian kalau X-nya tutup, ya, kalau X-nya tutup, kemudian Y-nya buka, dia juga akan tutup, karena masih ada salah satu yang bisa mengalirkan arus listrik. Kemudian kalau dua-duanya tutup, pastinya juga tutup, karena pasti arus listriknya nyambung ke lampu dan menjadi menyala, gitu ya. Itu untuk yang rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke ini masih simple ya materinya ya. Mungkin nanti agak ya tidak sih sebenarnya tidak rumit kok materi aljabar Boole ini. Hanya saja ini kalian harus benar-benar pahami nanti supaya di pemisalannya ya itu kalian paham gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Baik, langsung saja saya lanjutkan. Ada saklar komplement nih. Komplement itu apa? Nah, ini mengarahnya memang ke himpunan ya. Kalau komplement kemarin apa? Mungkin ada yang masih belum paham terkait komplement. Komplement itu adalah lawannya, gitu ya. Jadi kalau misalkan iya, maka komplementnya tidak, kan begitu kan? Atau kalau di himpunan, misalkan ada himpunan A besar itu adalah angka 1, 2, 3, kemudian ada himpunan semesta 1 sampai 6, maka komplement dari A besar itu berapa? 4, 5, dan 6, selain ya. Komplement itu selain. Oke. Atau mungkin kita artikan lawannya, bolehlah seperti itu. Makanya di sini keadaan saklar yang berlawanan dengan X, kita simpulkan dengan X aksen. Ya, X aksen ini kan kalau di himpunan memang dia komplement ya. X aksen itu komplement. Ada aksennya itu artinya komplement. Oke. Dari sini ketika X-nya buka, maka komplementnya tutup. Ketika X-nya tutup, maka komplementnya dia buka. Gitu. Kemudian untuk penyederhanaan, nah ini yang penting ini. Jadi kalau misalkan nanti kalian mengerjakan aljabar Boole, itu pasti tidak akan lepas dari angka 0 dan juga 1. Ya, jadi ini artinya 0 itu apa, 1 itu apa. Nanti kalian juga bisa buka di buku logika dan teori himpunan ya, di situ semua banyak angka 0 dan 1. Supaya kalian paham, maka di sini ini di situ juga di buku juga ada sebenarnya gitu. Ini saya jelaskan kalau buka, jadi kalau keadaan terbuka, artinya kalau buka tadi apa? Tidak ada arus listrik, maka dia 0. Gitu ya. Maka dilambangkan dengan 0. Tapi ketika dia tutup ada arus listrik, maka dilambangkan 1. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian untuk paralel, ya, paralel itu X plus Y. Jadi kalau paralel itu ditambah, tapi kalau seri itu dikali. Ini nanti juga mengarahnya ke himpunan. Dan juga logika pastinya. Kalian masih ingat nggak? Dulu ketika plus itu, dan ini juga sih sebenarnya, nyambung juga ke statistika ya. Kalau ada kata-kata dan juga atau. Kalau dan itu artinya dia dikali, ya kan? Kalau atau itu artinya ditambah, ya kan? Kalau dan itu dikali, kalau atau itu ditambah. Ya, makanya di situ nanti lambangnya juga bukan plus begini ya, bukan plus kali dan perkalian, tapi dia bentuknya nanti lambang himpunan
atau sama dan gitu ya, atau sama dan. Kemudian X aksen di sini komplement. Oke, langsung saja untuk teoremanya. Nah, kita sudah masuk ke dalam teorema ya. Ada suatu teorema menyebutkan bahwa misalkan S itu adalah 0, 1, 0 dan 1 ya. S ini himpunan semesta, 0 dan 1 himpunannya, dan operasi plus, kemudian kali, dan komplement, atau mungkin kita baca operasi atau, dan juga komplement. Jika ABC itu merupakan elemen S, jadi ABC itu merupakan elemen dari ini, ya berarti ABC itu nanti isinya 0, 1, 0, 1 begitu. Maka berlaku sifat komutatif, yaitu A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Kemudian A dikali B itu sama dengan B dikali A. Itu ya. Kemudian asosiatif, dia A ditambah B ditambah C, maka dia bisa berubah jadi A ditambah B plus C. Nah, kalau ini saya rasa kalian sudah paham ya sifat-sifat matematika seperti ini ya. Asosiatif perkalian, maka dia A kali B kali C itu jadi A kali B kali C dan seterusnya. Sampai di komplement di sini ketika ada A ditambah A aksen atau A komplement itu sama dengan 1. Masih ingat dulu juga pernah belajar di statistika. Ya, jadi kalau ada komplement juga kan dulu ya. Jadi ketika dijumlahkan dia sama dengan 1. Oke. Kalau dikalikan dia sama dengan 0. Ya, atau sebenarnya kalau misalkan mau dilogikakan apa namanya? Pakai buka tutup juga bisa sih seperti ini. Oke, ini ada pembuktiannya. Membuktikannya pakai apa? Membuktikannya pakai tabel kebenaran. Ya, ini di sini saya jelaskan untuk bukti A sama B. Untuk yang lain kalian bisa melihat sendiri di buku sudah ada. Mungkin ini saya jelaskan 2 saja biar tidak lama ya. Yang lain pasti mengikuti kok. Oke, untuk yang pertama tadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Apakah sama gitu ya? A ditambah B itu sama dengan B tambah A. Oke, kita cek. Untuk A ini B. Jadi ini sama kayak ini ya. Yang kemarin itu di logika. Masih ingat ya di logika kan? Benar salah itu ya. Benar salah. Benar salah gitu ya. Kalau satu itu benar, kalau 0 itu salah gitu. Nanti bisa dilogikakan ke sana. Gitu. Nah, ketika salah atau salah itu hasilnya adalah salah. Ya, atau salah atau ya ini B plus A berarti dari sini ke sini gitu kan. Itu hasilnya salah gitu ya. Atau 0 atau pakai ini aja, pakai yang tadi. Ini kan kalau plus tadi rangkaian apa? Plus itu. Paralel atau seri? Kalau plus adalah paralel ya, pakai itu aja supaya lebih nyambung ke materi yang mendekati ini gitu ya. Tapi kalau mau disambungkan ke dalam ini benar salah tabel kebenaran yang dulu juga bisa sama saja kok. Oke, jadi kalau 0 tadi itu artinya ini ya, buka ya. 0 kan tidak ada rangkaian listrik kan. Dia buka dan buka. Atau ya, buka atau buka. Maka ketika apa namanya? Dioperasikan dengan atau, maka dia sama-sama buka, kan gitu kan? Atau paralel lah ya, di rangkaian paralel dia buka. Kemudian A atau B. Oke, berarti ketika buka atau tutup, ya, dia akan jadi tutup. Atau ya, B atau A. Berarti ketika dia tutup atau buka, dia kondisinya tertutup. Dan seterusnya. Bisa difahami ya untuk ini ya. Untuk bukti B kita cek, bukti B di sini A kali B, oke, berarti di situ dan ya, kali itu artinya dan. Dan yang dan tadi itu masuk ke dalam rangkaian seri. Nah, ketika dia rangkaian serinya itu terbuka, buka, dan buka, maka buka kan gitu kan. Kemudian buka dan tutup, ya pasti buka, gitu kan. Dia akan tertutup ketika dua-duanya tertutup. Makanya di sini ketika tutup, dia tutup. Nah, kita cek di sini apakah terbukti bahwa A plus B itu sama dengan B plus A. Ya kita lihat aja di sini. Oh, ternyata sama ya. 0111, ini 0111. Begitu juga dengan ini ya. Ini 0001, 0001. Itu untuk pembuktian yang A dan B. Untuk yang lainnya, kita lihat di sini, oh ada C lagi. Ya sudah, berarti kalau ada C lagi nanti bisa bisa lebih banyak lagi gitu. 0011 begitu. Atau mungkin 000. Jadi kalau ini ada berapa? Ada 4 ya.
Ada 4, berarti nanti kalau misalkan dia ada 3 ABC, berarti nanti ada 8 baris. Dari mana sih gitu ya? Ini kan ada 2 nih, A dan B. Berarti caranya adalah supaya mengkombinasikan antara A dan B itu ada 4 baris. Dari mana? Dari 2 pangkat 2. Tapi kalau kalian nanti di sini A, B, dan C, maka untuk tabel kebenarannya, di sini ada 8 baris. Ini 4 ya, berarti tambah 4 lagi ke bawah. Dari mana? 2 pangkat 3, karena ada 3 variabel. Dan seterusnya, kalau misalkan nambah D lagi, berarti ada 16 nanti. Memang semakin panjang, apa ya namanya ya, semakin banyak tabelnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk pembuktian teorema? Ada pertanyaan? Masih belum, Bu. Masih tidak ada ya? Oke, selanjutnya, nah ini belum ya. Ini terakhir sebenarnya ya, materi ini aljabar bull ini, karena ini mungkin nanti hanya sedikit kok materinya. Ya, sepertinya memang nggak sampai 1 jam. Oke, untuk aljabar bull, misalkan di sini ada definisi dari aljabar bull. Misalkan B himpunan, nah ini sebenarnya bacanya juga atau ya, plus ini kan tadi ditambah kan gitu kan, plus ini ditambah. Cuman kalau di aljabar bull maka lambangnya seperti ini, bacanya atau gitu aja. Plus atau ya. Nah, silakan dibaca atau boleh. Kemudian ini dan bisa dibaca dan. Ini karena perkalian ya, dan. Nah, di sini operasi biner pada B, jadi atau sama dan itu merupakan operasi biner pada B. Nah, operasi biner itu apa? Kalian masih ingat apa ya, kalau di statistika juga ada sih namanya biner. Mungkin kemarin kalian itu lebih ke arah binomialnya, belum biner ya, tapi sebenarnya sama. Jadi biner itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tadi itu buka sama tutup. Kalau dilambangkan di dalam angka itu berarti 0 dan 1. Ya, 0 dan 1 itu biner. Jadi kalau kalian di matematika ketemu biner, angka biner itu ya 0 sama 1 gitu. Dan komplement, ini tanda komplement ya. Dan komplement ini merupakan operasi uner ya, bacanya operasi uner. Atau komplement dari B. 0 itu merupakan elemen 0 dan 1 elemen satuan. Di mana 0 tidak akan sama dengan 1 kan? Kondisi terbuka tidak akan sama dengan kondisi tertutup. Oke, pasangan B besar, koma atau koma dan komplement dan kedua elemen ini merupakan aljabar bull. Ini kita sebut sebagai aljabar bull. Yang memenuhi sifat-sifat berikut ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Ada 10 sifat yang itu harus terpenuhi. Jadi kalau misalkan 10 sifat ini terpenuhi, maka dia masuk ke dalam aljabar bull. Biasanya di soal itu suruh buktikan. Buktikan bahwa operasi ini merupakan aljabar bull, misalkan begitu. Berarti kalian harus membuktikan dengan ada 10 sifat ini. Semuanya harus terbukti. Gitu ya. Oke, mulai dari ini sebenarnya sama seperti tadi. Bedanya apa sih? Coba kita cek. Bedanya apa? Bedanya hanya lambangnya saja. Kalau dia ada buletannya begini, maka dia masuk ke dalam aljabar bull. Tapi maknanya sama. Bisa difahami ya? Tapi maknanya sama. Tapi di sini nanti apa namanya ya? Bukan dan sama atau saja. Jadi contoh soalnya itu begini nanti. Nah, ini contoh soal ya. Ini contoh soal pertama dan mungkin pembahasan terakhir. Contoh soalnya begini, misalkan ada B nih. Ya. B. B-nya itu ini di soal pastinya. Diketahui di soal. 1 2 3 6 7 14 21 42. Dan untuk setiap A, B itu elemen B besar, kita definisikan A atau B itu sama dengan KPK. Jadi A operasi biner yang seperti ini, atau ya kita baca yang tadi ya, A atau B, atau A plus B terserah. Itu merupakan KPK dari A, B. Jadi operasinya tidak hanya atau sama dan plus sama kali, tidak. Tapi dia tergantung soalnya. Kalau ini KPK. Bisa nggak kalau misalkan selain KPK mungkin pakai akar gitu ya, akar dari bilangan apa. Nah seperti itu silakan. Jadi tergantung soalnya nanti. Kalian mengikuti saja. Kalau KPK berarti nanti kita mikirkan, oh KPK antara A dan B. Kemudian kalau dan atau kali itu FPB di sini soalnya.
Ya, ini tidak paten loh seperti ini bisa berubah tergantung soalnya. Kemudian A komplement itu sama dengan 42 dibagi A. Ini juga bisa berubah tergantung soal. Oke, 1 elemen 0 dan 42 elemen satuan. Oke, yang pertama elemen 0, yang terakhir adalah elemen satuan. Tentukan, nah kita harus menentukan nih, tentukan bahwa operasi ini merupakan aljabar Bol. Caranya bagaimana? Yang pertama, langkah pertama, oke, ini kok operasi, kayak operasi uner, ini operasi biner ya harusnya ya. Langkah yang pertama, di situ kita tentukan dulu operasi unernya. Operasi uner tadi apa? Komplement kan? Jadi ketika ada A-nya tadi kan 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Ya kan? A komplement itu adalah 42 dibagi A kecil. Tadi kan gitu ya, 42 dibagi A kecil. Berarti kalau A kecilnya itu adalah, kalau A-nya itu adalah 1, maka 42 dibagi 1 adalah 42. Kalau A-nya itu 2, berarti 42 dibagi 2 adalah 21. Ya, paham ya? Kemudian kalau A-nya itu 3, berarti 42 dibagi 3 adalah 14. Dan seterusnya. Kita ikutin aja, A komplement tadi apa? Tergantung yang ada di soal. Itu ya. Selanjutnya, nah tadi kan kita harus menentukan ini, apa namanya? Bahwa ini ya, B kemudian apa namanya ini ya, atau ya operasi, kalau ini kan operasi biner ya, operasi biner atau sama dan, kemudian komplement sama 01, ini kita harus buktikan semuanya. Coba, kalau dia operasi atau, ya ini maksudnya gimana? Jadi kan kita tadi punya B, elemen B-nya adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Ya, kita ini apa namanya digabungkan gitu. Ketika satu, kalau kita nyari KPK itu kan pasti ada dua ini ya, dua bilangan. KPK dari apa dan apa kan begitu, nggak mungkin hanya satu. Kalau di sini tadi KPK antara A sama B, di mana A sama B-nya itu kita anggap sama. Maksudnya gimana? A-nya itu ini, B-nya itu ini. Bu, apakah boleh dibalik? Ini A-nya, ini B-nya, boleh sama saja. Nah, untuk angka yang ada di sini dan di sini itu tergantung elemen yang ada di himpunan B. Kemudian KPK tadi ya, untuk yang atau KPK antara 1 dan 1 berapa? 1. KPK 2, 1, 2, 3, 1, 3, kan begitu kan? Coba kita cek yang tengah-tengah mungkin ya, KPK 14 sama 7. KPK-nya adalah 14. Ini ada yang masih bingung menentukan KPK tidak ya? KPK itu adalah kelipatan terkecil yang sama-sama bisa dibagi oleh dua bilangan itu, tapi dia kelipatan terkecil. Ya, paham ya? Kalau misalkan agak susah, kalian bisa menggunakan pohon faktor, bisa. Ya, itu pelajaran SD kalau nggak salah dulu. Oke, kemudian 21 sama 6. Oke, kita cek di situ. 21 sama 6 kelipatannya berapa ya? Yang paling kecil adalah 42. Nah, dan seterusnya. 42 dan 42 pasti kelipatannya yang 42 gitu ya. Oke, bisa difahami sampai sini? Jadi angka yang ada di sini itu merupakan kelipatan antara A dan juga B. Oke, kita lihat ini. 7 ini dari mana? Oh, 7 itu kelipatan antara 7 dan juga 7. Oh, ini 42 dari mana? Kelipatan antara 21 dan juga 14. Paham ya sampai sini? Tadi karena operasi atau itu KPK. Nah, kalau operasi dan, tadi apa? Operasi dan itu apa? FPB ya tadi ya. Nah, berarti kita cari faktor persekutuan terbesar. Faktor ya, kalau tadi kelipatan, kalau ini faktor. Oke. Nah, dari sini kalau faktor, oke sebentar saya mute dulu ya. Oke, kalau faktor berarti kita cari faktornya. Ya. Kita cari faktornya atau kalian bisa mencari FPB-nya kan gitu kan ya. Oke, dari 1 sama 1 berarti FPB-nya 1 kan gitu kan. Kemudian dari 42 sama 42 FPB-nya 42. Dari 21 sama 42 FPB-nya 21. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk operasi atau sama dan? Ada pertanyaan? Silakan
bersuara sampai sini sebelum kita lanjut. Tinggal sedikit lagi. Silakan, ada pertanyaan? Atau sudah paham? Jadi tinggal mendata saja, ikutin aja yang ada di soal gitu ya. Kalau misalkan di soal itu diminta FBB sama KPK, ya silakan gitu. Tinggal mencari FBB sama KPK. Kalau misalkan ikutin aja perintahnya ya. Kalau misalkan dicari mungkin kelipatan angka 10 misal begitu, ya silakan. Nggak tahu ya, tergantung soalnya nanti. Tidak ada pertanyaan sampai sini? Ini operasi komplemennya sudah tadi. Ya kan, komplemennya ikutin yang 42 dibagi A, kecil. Kemudian yang plusnya itu adalah KPK, kemudian yang dannya atau kalinya itu adalah FBB. Ikutin yang ada di sini. Dibentuk tabel seperti ini caranya. Setelah ini, nah kita bisa menyelesaikan, penyelesaiannya seperti ini. Dari kita buktikan ya, tadi kan ada berapa? Ada 10 ya, ada 10 sifat. Jadi dia disebut aljabar Boole ketika dia memenuhi 10 sifat ini. Kita lihat 10 sifatnya. Oke, 10 sifatnya begini. Jadi yang pertama, ya dari tabel 9.15 ini, kita lihat bahwa A dan atau B itu sama dengan B atau A. Kita lihat ya. Oh sorry, harusnya 9.16 ya. Kan atau di sini ya, harusnya tadi 9.16. A atau B itu sama dengan B atau A. Benar nggak di situ? Kita cek ya. Anggap saja A-nya yang ada di sini, B-nya yang ada di sini. Oke, kalau satu-satu gampang. Kita cari yang 6 sama 2 ya. Oke, anggap A-nya itu ini bisa nggak ini coret-coret? Nah. Oke, anggap saja ini ya. Ini sebagai A, ini sebagai B. Oke, ini A ya. Kemudian ini B-nya. Kemudian A atau B, berarti kalau A-nya 2, B-nya 6, maka saya bisa ganti dengan A-nya itu 6 sama 2, gitu kan? B sama A ya. Berarti ini B, ini A. Benar nggak kalau A atau B itu ketemunya, oke ini ketemunya 6, sama nggak dengan B atau A? Sama-sama 6 kan? Nah, bisa difahami sampai situ? Bisa difahami ya? Sama-sama 6. Bisa, Bu. A. Jadi di situ terbukti bahwa A plus B itu sama dengan B plus A. Kemudian kalau perkalian, berarti kita pakai operasi yang satunya ya. Oke, saya hapus dulu. Nah. Kok tidak bisa next ya? Oh, sorry. Oke, kemudian yang perkalian ya, A kali B sama dengan B kali A. Apakah sama? Kita cek ya. Oke, jadi kalau yang ini, oke, kita pakai 7 ya. Ini A, ini B7 sama 3 gitu ya. Atau 3 sama 7. Sama enggak? Oke, kalau 7 sama 3 ketemunya di angka 1. Harusnya 3 sama 7 juga ketemunya di angka 1. Nah, sama ya. Berarti A kali B itu juga sama dengan B kali A. Gitu. Nah. Oke, selanjutnya di situ apa lagi? Banyak sih. Ini mungkin saya jelaskan sedikit aja yang bawah-bawahnya itu mengikutin kok. Oke, kita lihat ya di situ bahwa mana ini? A sama dengan 2. Oke, jadi kita misalkan di situ. A-nya 2, B-nya 7, C-nya 21. Boleh nggak memisalkan yang lain? Boleh. Misalkan A-nya kalian nggak pakai 2, tapi pakai angka 1, atau pakai angka yang lain, karena banyak tadi kan bilangannya ya. Silakan. B-nya juga silakan kalian menggunakan yang lain. C-nya juga silakan. Ini saya ngikutin yang ada di buku, supaya nanti ketika kalian belajar di buku tidak bingung gitu ya. Ini sebenarnya boleh diganti kok. Oke. Kita pakai A-nya 2, B-nya 7, C-nya 21. Masukkan aja ke sini. Betul nggak kalau ini sifat ini ya, sifat yang ketiga tadi ya. A atau B atau C
itu sama dengan A atau B atau C. Jadi ini sama dengan ini. Apakah sama? Oh sama. Dari mana? Kita masukkan angkanya. Oke, A-nya itu 2, masukkan 2. 2 atau 7. Ya, 2 atau 7. Atau 21. Nah, kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Oke, kita bahas yang ini dulu ya. 2 atau 7 itu ketemunya berapa? Kita lihat di sini, operasi atau. A-nya 2, ini 7. Ketemunya adalah 14. Betul nggak? Nah, betul kan? Betul. 14 ya. Kemudian 14, kita operasikan dengan 21. 14 sama 21. 14 dan 21, 42. Hasilnya maka 42. Apakah sama dengan ini? Oke, kita cek. 2 atau, nah kita selesaikan yang 7 sama 21 dulu. 7 sama 21 ketemunya 21. Nah, ketemunya 21 di situ, berarti di sini tinggal 2 atau 21. Kita cek, 2 atau 21. 2 atau 21, 42. Maka dia sama. Ya, sifat ketiga terpenuhi. Dan seterusnya, sifat yang bawah juga sama. Kalau dia pakai dan, berarti kita pakai tabel operasi yang FPB ya. Kalau atau tadi yang KPK. Kalau komplement, berarti dia pakai yang UNER tadi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk operasi aljabar pool. Jadi semuanya harus terpenuhi ya. Silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan karena materinya sudah habis. Iya. Stop. Oke. Iya, silakan. Ada pertanyaan. Ini semuanya bisa di ini nggak? Bisa di apa namanya? Dikeluarkan videonya gitu ya, di-on-kan videonya. Ini mau saya screenshot. Oke. Karena ini juga pertemuan terakhir kita di semester ini ya. Nanti kita ketemu hari Selasanya itu langsung UAS, kalian langsung mengerjakan soal UAS. Dan mungkin untuk yang statistika, UAS statistika tidak ada UAS tulis, jadi UASnya bentuk video. Mungkin sekalian aja di sini saya jelaskan ya. UASnya bentuk video, makanya di situ saya harapkan pengerjaannya kan 2 minggu ya. Dan kelompok ini sudah banyak yang selesai untuk yang statistika. Masih 90%. Belum, Masih. Bu. Belum ya, oke diselesaikan, masih ada waktu hari Minggu ya, Sabtu Minggu lah. Hari Senin dikumpulkan, jangan sampai telat. Ya, tidak ada toleransi keterlambatan kalau UAS. Kalau misalkan yang UTS, kemudian kuis, kalian terlambat itu mungkin masih saya maklumin ya, tetap ada pengurangan nilai. Tapi kalau yang UAS tidak ada yang bisa dimaklumi ya. Apalagi yang ini nanti, yang apa namanya? Yang logika kan mengerjakan soal ya, ketahuan nanti dia. Sebenarnya juga ketahuan juga sih untuk yang apa namanya video. Nanti saya buatkan linknya di Google Classroom. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk videonya yang statistika karena tidak ada UAS tertulis. Kalau misalkan menarik dan isinya itu tersampaikan, itu yang mendapat nilai tinggi. Tapi kalau dia menarik tapi isinya tidak ada maknanya, itu sama saja gitu ya. Atau mungkin isinya bagus tapi videonya kurang menarik, sama saja gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya, itu Mbak Sally masih di make up ya Mbak ya? Oh, terima kasih sama-sama. Ini ada yang foto pre-wed. Ini acaranya kapan Mbak? Tunggu pandemi, Bu, selesai. Oh gitu ya. Ini semuanya diundang ya semuanya ya. Insya Allah. Sekalian ketemu kan pertama kali, belum pernah ketemu. Nanti semester depan insya Allah daring lagi. Sepertinya daring lagi. Bu, anak-anak sih ada sesuatu buat jenengan. Oh gitu. Oh iya, apa? Silakan. Oh sebelum itu ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin ada pertanyaan ya sebelum ada sesuatu. Ada pertanyaan silakan. Untuk UASnya berarti mulai himpunan sampai aljabar pool ya. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Saya pernah membaca aljabar. Aljabar ialah ilmu memanipulasi huruf dan angka. Iya memang, isinya huruf sama angka ya. Oke. Baik, apa? Ada sesuatu apa? Silakan.
cepet guys, yang tadi di grup loh. Bentar Bu, mungkin lagi persiapan. Oh begitu, ya saya tunggu. Ini direkam loh ya. Ini saya rekam kok. Oke. Sambil persiapan mungkin kalau ada mau tanya boleh. Jadi selama 1 semester ini mungkin di mata kuliah statistika dan juga himpunan ya, mungkin kalau misalkan saya ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita ketemu lagi di semester depan, insya Allah ya. Meskipun cuma daring, tetap aja ketemu ya. Entah itu ketemu via WA atau mungkin ketemu via Zoom. Tuh. Oke, sudah siap? Ada apa ini memangnya? Bu, tanya. Oh tanya, silakan Mbak. Silakan. Iya. Itu loh Bu, yang tadi kan aljabar full itu harus memenuhi semua syarat. Betul. Jadi syarat A sampai syarat yang tadi disebutkan di awal. Betul. 1 sampai 10 sifat ya harus terpenuhi. Terus kemudian? Iya, yang ditanyakan? Berarti harus ngecek ke semua syarat dong. Oh, iya, betul. Kalau misalkan ada salah satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka dia bukan aljabar full. Semuanya harus terpenuhi ya. Ya makanya ngeceknya mungkin di situ harus teliti kalian. Apalagi kalau misalkan angkanya ya lumayan banyak seperti itu. Kalau misalkan elemen dari himpunannya mungkin hanya 3 atau 4, itu kan lebih sederhana. Kalau tadi kan banyak ya. Kalau saya banyakkan lagi, maka dia akan semakin banyak juga tabelnya. Gitu. Dan harus teliti pastinya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi silakan. Silakan, ada lagi? Siap guys. 1, 2, 3, go. Wah, semuanya menggambar ya. Terima kasih, sama-sama. Iya, sama-sama. Semoga ilmu yang saya sampaikan ke kalian juga bermanfaat ya. Dan jangan dilupakan ya untuk statistika sama himpunan dan logika gitu. Apalagi kalau statistika itu pasti akan dipakai setiap hari kan, ya kan? Logika juga sama sih, dipakai juga. Ya, terima kasih juga semuanya sudah sudah rajin mengikuti perkuliahan saya. Termasuk rajin sih untuk maba-maba yang sekarang. Tapi juga ada sih beberapa yang memang sering terlambat mengumpulkan tugas dan lain-lain. Untuk yang besok ini, untuk UAS-nya saya minta tidak ada alasan apapun, Bu, mohon maaf saya ada sinyalnya kurang bagus sehingga nanti mengumpulkannya terlambat, nggak ada kayak gitu ya. Jadi dipersiapkan semaksimal mungkin untuk UAS-nya supaya nanti bagus nilainya. Ya saya pinginnya sih nggak ada remedi sih. Ya biar nggak banyak-banyak juga koreksinya ya. Tidak ada remedi, semuanya nilainya bagus gitu. Oke, terima kasih juga semuanya sama-sama ya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah ini nggak ada pertanyaan lagi. Kalau sudah mau saya tutup. Mungkin ada agenda lain kalian. Mungkin Mbak Sally mau melanjutkan ya. Belum selesai ya Mbak ya. Cantik sekali itu lagi bermake up itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya tutup? Bu, untuk UAS ada kisi-kisinya enggak? Kisi-kisinya mungkin hanya materi saja, ya. Kisi-kisinya hanya materi saja. Materinya mulai dari himpunan sampai, kalau kisi-kisi apa ya? Mungkin untuk aljabar full saya kasih ini ya, aljabar full nanti cara pengerjaannya seperti yang saya sampaikan ini. Tapi bedanya mungkin di FBB sama KPK nanti akan saya rubah soalnya. Angkanya juga pasti dirubah. Tapi cara pengerjaannya step-nya sama. Gitu. Kalian bisa mungkin nanti bisa di ini video ini akan saya upload ya, nanti bisa kalian lihat juga di akun YouTube supaya tadi apa yang dijelaskan sama Bu Kurnia kok lupa gitu, bisa dilihat lagi.
Ya. Bun, nanti PPT-nya di-share kan? Iya, PPT-nya nanti saya share. Oke, saya share di grup ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada ya. Siap-siap malam minggu ini ya. Malam minggu nggak tahu kemana, di rumah atau kemana ini ya. Kalau bisa di rumah saja ya, karena pandemi seperti ini. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, sekian hari ini dari saya. Terima kasih semuanya atas 1 semester kemarin sudah rajin-rajin mengikuti kuliah saya dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kan kadang kita juga ini ya, kadang mungkin juga kadang PPT saya gitu ya, saya ketik sering gitu salah ketik gitu ya. Nggak tahu mungkin karena matanya juga sudah lelah setiap hari melihat laptop ya. Saya juga sebenarnya pengennya luring ini ya, nggak usah daring gitu supaya bisa ketemu kalian. Tapi nggak tahu dengan kondisi seperti ini yang tidak memungkinkan kita bertemu. Ya bertemunya lewat seperti ini. Gitu ya, tetap harus disyukuri saja gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya hari ini. Kita ketemu lagi semester depan dan jangan lupa hari Senin besok UAS di jam kuliah. Kalau misalkan kalian mau, Bu, UASnya jangan siang-siang biar nggak ngantuk, silakan kalian bisa request ke saya. Gitu ya. Bisa request ke saya. Mungkin kalian sudah lelah jam segitu, maunya pagi aja, mau hari apa, silakan bisa request ke saya. Sebelum hari Senin loh ya pastinya ya. Besok kalau misalkan ada mau perubahan jam, silakan besok bisa diinfokan di grup atau mungkin salah satu perwakilan saja. Gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.